Sudah bisa, Ustaz? Udah. Agak telat dikit ini Ustaz mau ngangkut barang-barang punya ibu saya ke Sukabumi, jadi oh iya. Jadi saya telat sedikit. Itu boleh aja, ayo. Silakan. Baik, mulai Ustaz ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, Islam sehat walafiat, dan atas kehendaknya pula lah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian bahasa Al-Qur'an oleh Ustaz Sam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua nanti di yaumil akhir. Baik, hari ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-23 Ustadz ya. Ya. Dan ini pertemuan kedua untuk kelas MBA, kelas mengkaji bahasa Al-Quran. Dan seperti yang setelah di-share oleh Ustadz, hari ini Ustadz akan membawakan materi tentang tafsir Al-Quran. Baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ustadz, silahkan dilanjutkan untuk penyampaian materinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arya, insya Allah nanti jadi Ustadz Arya. Oh ya kita jadi, amin. Jadi Ustadz, ya. Nanti Amin. ada Ustadz Daniel, ada Ustadz Cucu, ada yang lain-lain. Alhamdulillah ya Allah memberikan kemampuan kita untuk istiqomah. Malam hari ini kita dengan tema baru ya, artinya mengkaji bahasa Al-Quran atau MBA ini yang pertemuan yang kedua, dan itu membahasnya lebih luas, tidak hanya teori bahasa Arab, teori nahwu dan sorof, tetapi lebih banyak pengetahuan tentang Al-Quran. Insya Allah banyak yang harus kita pahami dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hanya garis besar saja. Nanti detil-detilnya insya Allah nanti mengkaji sendiri. Insya Allah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Definisinya, kemudian bagaimana turunnya, kemudian bagaimana dulu bentuk penulisannya menjadi mushaf, dan bagaimana kemudian keutamaan-keutamaan kita membacanya. Nah, malam hari ini kita ingin membahas tentang tafsir. Nanti juga berbeda dengan nanti ada terjemah ya, yang sering kali kita kenal. Nanti apa perbedaannya dan seterusnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengertian tafsir. Jadi tafsir secara bahasa, yang kita sudah belajar juga sorof ya. Jadi secara bahasa ini merupakan isim masdar. Kita belajar sorof ya, isim masdar dari kata fassaro. Fassaro yufassiru tafsiron. Jadi fassaro yufassiru tafsiron. Jadi fassaronya fi'il madhi, yufassiru fi'il mudhari'nya, tafsiron itu masdarnya, isim masdarnya. Artinya adalah yang menjelaskan, menerangkan atau menyingkap. Jadi tafsir itu artinya menjelaskan kata atau kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran, atau menerangkan isi kandungan Al-Quran, atau menyingkap apa yang tersembunyi dari Al-Quran, itu namanya tafsir. Tafsir. Nah, tentunya berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah translate. Translate itu hanya memindahkan bahasa. Jadi apa adanya. Nah, seringkali kita
keliru mungkin ya. Jadi sebenarnya yang disebut terjemah persis disebut terjemah itu yang betul-betul disebut terjemah itu nggak ada. Jadi yang ada pun sebenarnya tafsir juga gitu. Karena kalau secara bahasa memindahkan arti bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sulit untuk persis yang dimaksud gitu ya. Jadi mau tidak mau itu ada penjelasan, ada penerangan. Makanya terjemah Al-Quran misalnya dari Departemen Agama atau terjemah Al-Quran yang suka dibagi dari Arab Saudi itu ya, itu sebenarnya tafsir yang kemudian gabungan dari beberapa tafsir kemudian ditulis ulang lah, sehingga tidak tepat sebenarnya disebut terjemah. Artinya sulit kita untuk menyatakan sebenarnya yang ada itu adalah terjemahan. Karena kalau murni terjemahan, translate itu nanti maknanya atau kandungannya jadi hilang. Ya, kandungannya jadi hilang. Jadi lebih banyak sebenarnya tafsir. Yang beredar itu sebenarnya tafsir Al-Quran tapi dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Tafsir dalam bentuk bahasa sudah translate tafsirnya itu ke bahasa Indonesia. Nah, secara istilah tafsir itu adalah ilmu yang untuk memahami kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, menarik kesimpulan hukum dan hikmahnya. Itu menurut Imam Al-Jarkashi. Tapi menurut Imam Al-Jarqani, tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Sebatas kemampuan manusia tentunya. Jadi bisa menginterpretasikan apa yang terkandung dalam firman Allah dengan kemampuan si penafsir atau mufassir. Jadi karena dengan ini cukup dua definisi ini pun sebenarnya kita bisa memahami bahwa tafsir itu membutuhkan untuk bisa menafsirkan ayat itu membutuhkan ilmu. Ya, ini jenis tafsir Al-Quran itu. Jadi ada yang sangat terkenal itu yang tafsir sampai pada periode tabi'in, namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah metodologi penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Sehingga mufassirnya itu harus betul-betul paham Al-Quran. Jadi bukan hanya hafal ya, tapi paham. Jadi 30 juz itu bukan hanya hafal, tapi mufassir itu harus paham. Karena bagaimana dia bisa menjelaskan ayat dengan ayat lain. Ya, mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu menafsirkan. Itu bil ma'thur. Atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Berarti dia harus memahami hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan ayat itu. Jadi kemampuannya memang harus mumpuni lah. Gitu ya. Kemudian juga merujuk kepada kutipan sahabat serta tabi'in. Jadi generasi sahabat dan generasi keturunan sahabat. Anak-anak sahabat namanya tabi'in. Maka pengetahuan mufassir ini memang baik bil ma'thur atau bil ra'yi itu punya kemampuan yang harus luar biasa. Nah, sementara yang tafsir bil ra'yi maksudnya penafsiran Al-Quran dengan berdasar ijtihad dari mufassir itu sendiri. Jadi dia mempunyai kemampuan berpendapat dengan beberapa ilmu yang dia miliki sehingga dia bisa ngambil kesimpulan dari ayat itu seperti apa. Jadi ini jadi jenis dua-duanya baik bil ma'thur atau bil ra'yi itu memang dua metode ini itu harus membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi maksud saya kenapa saya jelaskan ini karena banyak orang sekarang ini levelnya belum sampai mufassir tapi mudah sekali menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu yang memadai. Atau tadi misalnya menjelaskan hadis, ini hadis sahih, kemudian langsung hukum. Kemudian langsung menolak misalnya padahal pendapat itu pendapat ulama yang sudah levelnya mustahid mutlak gitu ya. Hanya dengan mengandalkan satu pemahaman terhadap ayat atau tafsir, kemudian dia kemudian menjelaskan bahkan kemudian melemahkan atau menilai pendapat ulama terdahulu. Salah satu contoh misalnya yang mungkin heboh sekarang misalnya tentang bumi datar misalnya ya.
Jadi itu dia membaca dari tafsir, kemudian atau dia bisa menginterpretasikan pemahaman tentang bumi, kemudian dia mengeliminasi pendapat yang lain, atau tadi dia malah bersikukuh walaupun itu bertentangan dengan ilmu yang berkembang sampai saat ini. Jadi sehingga muncullah terjadi pro kontra atau pendapat yang bertentangan satu sama yang lain di masyarakat. Nah ini salah satunya karena tadi bisa metodologinya, metodologi menafsirkannya itu yang berbeda, atau tadi sangat mudah menafsirkan sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu saya sampaikan di sini syarat menjadi mufasir. Jadi mufasir itu adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna untuk mengetahui makna maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan si mufasir tersebut. Dan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu mufasir yang disebut dengan tafsir Jalalain, ya, Jalaluddin, dua Jalal, ya, dua Jalaluddin, itu seorang mufasir itu minimalnya ada 15 ilmu, bayangin, yang harus dikuasai oleh seorang mufasir ketika dia menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an bahasa Arab. Ya, kalau tidak menguasai bahasa Arab ya nggak bisa. Jadi makna bahasa Arab, ya, kata-kata bahasa Arab. Jadi itu harus menguasai, walaupun bukan orang Arab. Karena yang bisa bahasa Arab bukan hanya orang Arab, banyak. Gitu. Yang kedua ada ilmu nahwu yang kita pelajari sebelumnya. Nahwu itu apa? Nahwu itu untuk mempelajari sakal atau tanda setiap akhir kata dalam kalimat sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, dalam ayat. Karena kalau tandanya beda, domah diganti fathah, dikasih kasroh misalnya, maknanya beda. Jadi kalau orang yang tidak menguasai ilmu nahwu, ya sulit untuk memahami maksud dari ayat Al-Qur'an. Ya kalau misalnya berubah, ya jadi yang subjek jadi objek, misalnya contoh misalnya yang pernah saya sampaikan, ayat misalnya innama yasyallah. Nah, ketika Allahnya dibaca Allahu, itu jadi subjek, ini maknanya 180 derajat berbeda. Innama yasyallahu misalnya. Jadi artinya hanya sungguhnya Allah takut jadinya. Jadi karena subjeknya Allah. Padahal yang seharusnya adalah innama yasyallaha. Sesungguhnya, hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah. Min ibadi, dari hamba-hambanya, al ulama'u. Jadi ulama'unya pakai doma. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari antara hamba-hambanya adalah ulama, para ulama. Jadi ulamanya sebagai subjek, Allahnya sebagai objek, sebagai maf'ul. Ya. Nah kalau dirubah innama yasallahu min ibadil ulama'a misalnya, itu maknanya bertentangan jadinya. Nah, sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Jadi sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hambanya yang bernama ulama, kan? Jadi sangat berbeda, bertentangan. Itu contoh kenapa pentingnya ilmu nahwu. Makanya kita coba, saya walaupun targetnya tidak sampai paham betul karena seminggu sekali, dan juga karena sudah di atas 50 ya, kemampuan nyerapnya juga ini ya minimal kenal lah. Ya, kita kenalkan itu ya ilmu nahwu. Karena target kita juga nggak mungkin jadi mufasir ini. Udah lewat ya, kemampuan kita udah nggak mungkin. Tapi minimal kita tahu gitu, bahwa itu ilmunya, jadi tidak serampangan orang untuk menafsirkan. Kemudian ilmu sorof. Nah ilmu sorof juga harus dikuasai, yaitu asal usul kata. Jadi dibaca misalnya mursalun sama mursilun, itu karena ilmu sorof. Kalau mursil yang mengutus, mursal yang diutus. Misalnya rohim dengan marhum gitu, rohim yang menyayangi, marhum yang disayangi, sehingga kita bisa memahami itu makna dari kata itu karena menguasai ilmu sorof. Ya kembali lagi kita baru setengah sorofnya sebenarnya, karena suruh ngapal saya nggak tega kalau suruh ngapal seminggu sekali, agak repot tuh, dan wazan itu ya. Tapi minimal saya mengenalkan itu, bahwa itu penting. Ilmu sorof itu ilmu untuk menguasai asal usul kata. Jadi perubahan-perubahan kata. Jadi bagaimana di tengahnya ini patah doma di tengah kata. Kalau nahwu patah doma kasroh di akhir kata. Gitu. Ini duanya penting. Kemudian ada ilmu istiqoq. Istiqoq ini kalau ada pertentangan antara, atau misalnya ada ayat
kata yang pengertiannya lebih dari satu. Lebih dari satu. Contoh misalnya kata ainun. Ainun itu bisa mata, bisa mata-mata, bisa mata air. Itu ainun gitu. Atau misalnya ada maknanya ke bahasa Indonesianya satu, tapi katanya dalam bahasa Arabnya banyak. Misalnya ada dalam bahasa Indonesianya artinya duduk, tapi bahasa Arabnya bisa ada, bisa jalasa. Bahasa Indonesianya duduk. Atau misalnya melihat. Di bahasa Arabnya bisa ro'a, bisa nadoro, ya, bisa basoro gitu. Jadi 3 kata, tapi bahasa Indonesia terjemahnya melihat. Basirun maha melihat gitu. Nazirun maha melihat gitu. Kemudian ro'a juga melihat. Jadi terus gimana gitu. Nah, ini contoh kata-kata yang mengandung ya istiqoq. Jadi ya memang harus punya pengetahuan untuk itu. Sehingga nanti ada perbedaan pendapat dari mufasir karena ada kata-kata yang memang membutuhkan ilmu tersendiri untuk menguasainya, untuk memahaminya. Nah, kemudian ada ilmu ma'ani. Ma'ani itu kayak makna kata. Yaitu seperti tadi misalnya, kalau ro'a itu artinya melihat dengan mata. Kalau nadhoro itu melihat dengan pengamatan mendalam. Artinya sampai ke menganalisa, itu nadhoro. Kalau basoro itu sampai ke hati. Jadi melihat sampai kemudian meresapi gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tuh panjang, mau tidak mau melihat dengan sampai meresapi kan gitu ya. Tapi bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu ternyata cukup kata basoro itu maknanya lebih dalam, lebih luas, dan itu sampai ke perasaan dibandingkan dengan hanya melihat. Demikian pula nadhoro. Kadang-kadang Allah menggunakan fal yanzur, maka perhatikan. Jadi maknanya bahasa Indonesia diperhatikan, padahal dari nadhoro itu dari melihat sebenarnya. Tapi kemudian ditafsirkan, makanya saya katakan tadi tidak terjemahan sebenarnya ini, tapi sudah tafsir sebenarnya gitu. Tapi ditranslate ke bahasa Indonesia tafsirnya itu yang sering kita baca gitu. Ada disesuaikan maknanya, itu disesuaikan dengan kata yang digunakan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sudah membuat tafsir tersendiri sebenarnya. Demikian pula harus memahami misalnya bayan. Jadi ayat-ayat yang dengan penjelasan. Ini ilmunya lebih dalam lagi. Jadi pesantren biasa di ilmu bayan. Ilmu badi juga sama. Kemudian ada qiraat. Ya, qiraat. Jadi kalau badi itu kaitan dengan prosa yang kata-kata yang itu yang sering digunakan untuk para penyair. Macam-macam itu juga ada ilmunya tersendiri. Ada ilmu qiraat. Qiraat itu membaca, teknik membaca. Jadi bisa bayangkan dulu qiraat itu kan lafal atau lidah orang-orang itu berbeda-beda. Ya contoh misalnya orang Jepang, orang Cina, itu udah beda gitu orang. Itu bagaimana kemudian dulu Al-Qur'an itu untuk seluruh alam dan dibaca oleh banyak bangsa yang jadi cara membacanya itu bisa berbeda, lisannya bisa berbeda. Jadi orang mufasir itu harus memahami itu qiraat. Sehingga qiraat yang benar, yang standar, yang itu benar sesuai dengan contohkan Rasul ketika diturunkan ayat ini, itu harus paham. Harus dipahami. Belum lagi nanti ada ilmu usuluddin. Ini kaitannya dengan nanti ayat-ayat yang terkait dengan yang yang gaib. Ayat-ayat yang terkait dengan hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya. Ini kalau tidak memahami ini bisa tergelincir menjadi orang-orang seperti orang filsafat. Jadi menggambarkan sesuatu yang gaib dengan yang zahir. Akibatnya kemudian kacau. Maka muncul pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi makanya ilmu tentang usul ini juga penting. Belum lagi nanti usul fikih. Usul fikih itu metodologi beristihad. Karena nanti ada ayat-ayat muhkamat, tidak otomatis kalau ayat yang kemudian perintah tidak otomatis wajib. Jadi ada metodologi bagaimana beristihad. Nah, metodologi istihad itu namanya usul fikih. Jadi ilmu itu harus Kemudian ada ilmu asbabun nuzul, ini juga sama. Jadi asbabun nuzul ini sebab-sebab turunnya ayat. Karena ada ayat-ayat yang memang ada latar belakang turunnya.
kemudian ada nasakh masih mansuh. Ada ayat-ayat yang kemudian ada dinasah oleh ayat berikutnya. Ya, kalau tidak mengetahui ilmu tentang ini akan kacau nanti. Bisa jadi yang dimansuh sudah tidak berlaku, kemudian dianggap masih berlaku dan seterusnya. Belum lagi nanti ada fikih, ada hadis-hadis yang terkait dengan ayat Al-Qur'an. Dan ada juga yang satu ini yang mungkin sangat spesifik ya, spesial, namanya ada ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah itu orang-orang ya ahli ilmuwan atau orang berilmu yang Allah berikan keistimewaan. Jadi mauhibah namanya. Jadi karena kecintaan Allah kepada itu diberikan pemahaman khusus sehingga dia punya kemampuan yang lebih baik dibanding dengan orang lain. Ini kalau 15 ini makanya beratlah kalau level kita ini untuk menjadi mufasir itu. Makanya saya kadang-kadang melihat ada orang yang gampang sekali membid'ahkan, gampang sekali karena beda kemudian dia menafsirkan, kemudian bahkan ada yang sampai mengkafirkan orang ya dengan yang dia ikuti satu tafsir, padahal bisa jadi yang lain jauh lebih dalam sebenarnya mentafsirkannya daripada dirinya, apalagi kalau dia memang belum level sebagai mufasir atau mujtahid ya. Jadi mujtahid nanti levelnya lebih tinggi lagi, karena mujtahid itu kaitannya dengan mengistibat hukum terhadap fakta yang ada. Jadi menghukumi objek, sesuatu yang objek itu akan harus didalami dulu, baru kemudian dikaitkan dengan dalil. Nah, dalilnya ini salah satunya dengan kemampuan dia menafsirkan. Jadi seorang mujtahid itu lebih kompleks lagi ilmu yang harus dimiliki. Nah, kemudian ada juga adab. Jadi bukan hanya tadi keilmuan. Jadi ulama itu memberikan kriteria seorang mufasir itu harus punya adab, ya punya akhlak gitu. Dan harus itu, kalau misalnya ada mufasir dia orangnya sombong, orangnya arogan, ya ditolak itu tafsirnya. Pasti tafsirnya dari hawa nafsu, karena ingin pamer kepintarannya kan gitu ya. Maka dari itu para ulama juga menjelaskan adab seorang mufasir. Itu pertama akidahnya lurus. Jadi nggak boleh orang yang sesat. Kalau sesat bahaya. Apalagi bisa dari awal menyampaikan misalnya Al-Quran ini tidak sempurna, misalnya. Atau misalnya Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Jadi bahasa yang bisa diinterpretasikan, ditakwilkan sebebasnya. Waduh, udah nggak benar itu akidahnya. Karena dia sudah dari awal sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Atau Al-Quran itu bisa diapakan saja gitu. Jadi melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kemudian terbebas dari hawa nafsu. Sudah jelas tidak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan keinginan hawa nafsu atau kepentingan. Ya. Jadi ada kecenderungan orang kemudian comot sana comot sini, bahkan ayat pun dipotong-potong untuk membenarkan apa yang dia lakukan, apa menjadi kepentingan dia. Jadi cari pembenaran dari Al-Quran dengan cara memaksa agar Al-Quran itu disesuaikan dengan keinginannya. Dan itu bahaya. Jadi Al-Quran itu harus dipahami bebas dari hawa nafsu kita. Apa adanya gitu. Apa yang memang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Kemudian niatnya harus baik, bukan niat jahat. Kemudian akhlak yang baik sudah pasti. Ya, kemudian tawadu dan lemah lembut. Bersikap zuhud terhadap dunia. Jadi bukan menafsirkan Al-Quran berdasarkan pesanan untuk dapat fulus gitu ya, nggak boleh. Jadi para mufasir itu memang orang-orang zuhud, memang betul-betul memang dia niat lillahi ta'ala untuk mengungkap apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian memperlihatkan taubat dan ketaatan terhadap syariat. Kalau salah dia sudah meminta ampun kepada Allah, kemudian menunjukkan ketaatan, bukan mengikuti kepentingan hawa nafsunya. Tidak bersandar pada ahli bid'ah, maksudnya tidak mengikuti atau tidak menstandarkan diri atau merujuk kepada orang-orang yang jelas-jelas kesalahan dan kesesatannya dalam menafsirkan. Kemudian juga tidak boleh tunduk kepada akal pikirannya doang, ya karena merasa pintar kemudian dia menjadikan dasarnya akal dia, tetapi dia menjadikan kitabullah sebagai pemimpin yang dia ikuti. Hanya ikuti apa yang diinginkan oleh Allah sebagai asalnya Al-Quran itu firman Allah. Dan tentunya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah
orang yang menjelaskan awal pertama kali firman Allah ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan secara poin-poin garis besarnya. Dan ini saya sampaikan karena khawatir munculnya sekarang viral-viral ya, banyak sekarang ini muncul orang kok menafsirkan Al-Quran kok seperti apa yang dia inginkan atau berdasarkan pesanan ya untuk orang yang pesan tentunya, dan kadang-kadang memaksa ayat-ayat itu dicomot-comot ya, dipotong-potong kemudian ditafsirkan untuk jadi pembenaran atas perbuatan yang sebenarnya jauh dari yang dimaksud dari ayat Al-Quran tersebut. Sehingga ini harus kita pahami dan tidak mudah terkecoh. Jadi ada orang-orang yang mengatasnamakan atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingannya. Jadi risikonya memang luar biasa besar. Karena kalau menakwilkan Al-Quran dengan hawa nafsu, maka Al-Quran itu bukan akan memberi syafaat, tapi akan menjadi laknat bagi dia, akan nuntut di akhirat kelak. Nah, kita lanjutkan. Ini ayat ini nanti ada penjelasan tentang salah satu contoh tafsir ya tentang ahlul kitab ya. Tapi kita lanjutkan dulu, ini aplikasi ilmu yang kita sudah pelajari supaya tidak lupa. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6 sampai ke-8. Minggu lalu 1 sampai 5 ya. Minggu lalu 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inna ya, kita kembali lagi, inna itu huruf taukid mabni dengan fathah. Jadi kalau ada inna itu artinya ayat itu ada penegasan. Firman Allah itu penegasan, karena taukid artinya penegasan. Inna sesungguhnya artinya bahasa Indonesianya. Alladzina, sebenarnya ini kalau dia mu'rab dia isim inna, harusnya nasab, tapi alladzina adalah isim mausul yang mabni, tidak berubah dimanapun bunyi alladzina, artinya orang-orang yang. Isim mausul lil isim jama, isim ya yang menyambungkan isim yang jumlahnya banyak, yaitu isim mudzakkar jama, artinya orang-orang yang. Kafaru itu fi'il madhi, dan fi'il madhi itu mabni ya. Semua fi'il madhi itu mabni, artinya telah lampau, kata kerja bentuk lampau, artinya telah kufur. Tapi biasanya terjemahnya langsung sesungguhnya orang-orang kafir. Tapi kalau arti bahasanya kita menggunakan ilmu nahwu, kafir artinya orang-orang yang telah kufur. Orang-orang yang telah kufur. Kufur itu dari bahasa Arab artinya menutup. Menutup hati untuk beriman, menutup hati untuk tunduk, tidak mau gitu. Jadi kenapa? Karena hatinya memang karena menutup diri, maka Allah tutup. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur itu sama saja, apakah engkau wahai Muhammad kasih peringatan kepada mereka atau engkau tidak kasih peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala absyarihim, dan absyarihim basor mereka. Jadi pandangan hatinya, mata hatinya gitu ya, itu sudah ditutup. Ya. Jadi dari khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'i wa ala absyarihim isyawah. Kemudian Allah kunci rapat. Isyawah, jadi digembok gitu ya. Mata hatinya udah digembok, tidak akan mungkin masuk cahaya. Maka bagi orang kafir sama saja dikasih peringatan tidak akan beriman. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih, karena khalidina fiha abada, di dalam nerakanya selama-lamanya. Nah, kafaru di sini fi'il madhi, kata kerja mabur, dan fa'ilnya, subjeknya mereka. Mereka yang telah kufur, sesungguhnya orang-orang yang telah kufur itu min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, di sini penting ya, memahami kata min. Minnya itu di sini huruf jar, dan artinya lil bayan, untuk menjelaskan. Nah, tadi makanya mufasir itu harus mengerti ilmu bayan. Yaitu minnya artinya lil bayan, untuk menjelaskan, artinya terdiri dari.
bukan sebagian. Karena min itu ada 3. Min artinya sampai, dari asal, maksudnya dari asal, dari mana gitu. Min Bogor ila Jakarta, misalnya dari Bogor sampai ke Jakarta. Min itu huruf jar, artinya dari. Ada min artinya sebagian, lil tab'id. Ada min artinya lil bayan, terdiri dari. Jadi di sini artinya terdiri dari. Jadi huruf jar tapi terdiri dari. Apa ahlil kitabi, ahli isim majrur dari min. Al-kitabi mudhof ilaih dari ahli. Jadi yang ahli itu yang memiliki Alkitab. Alkitab. Nah, Alkitab di sini karena dikaitkan dengan ahlil kitab, pasti yang dimaksud bukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak disebutkan sebagai ahlul Qur'an atau ahlul kitab. Jadi nanti ada penjelasan itu, makanya pentingnya nanti ada saya jelaskan tentang ahlul kitab itu siapa. Wal musyrikina, di sini ada wawu atof. Jadi al musyrikina itu atof dari ahlul kitab. Makanya pakai kasroh juga. Wal musyrikina ini isim majrur. Jadi atofnya majrur dari al-kitab, ahlul kitabi. Dan dia majrur dengan ya karena jamak mudzakkar salim, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, makanya ina bukan una. Kalau kalau marfu al musyrikuna. Tapi kalau ini majrur al musyrikina, artinya dia atof dari ahlul kitab. Terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannama. Fi huruf jar artinya di dalam, nari api, diidhofakan jahannama. Kenapa kok jahannama pakai fathah? Ini mudhof ilaih, majrurnya dengan fathah karena dia tidak mau menerima tanwin. Jahannama. Jadi tidak ada jahannami ya, seperti Ramadana. Tidak ada Ramadonin gitu. Syahrul Ramadana. Ya kalau yang menerima tanwin syahrul Ramadonin. Tapi bunyinya syahrul Ramadan, sama ini enggak, nari jahannama. Karena jahannama tidak menerima tanwin sehingga majrurnya dengan fathah. Kholidina itu ya dalam ilmu nahwu disebut hal, dalam keadaan. Orang-orang yang kekal. Kholid itu kekal. Kholidina berarti orangnya banyak. Jadi orang-orang yang kekal. Ya, kalau ini sebut jamak mudzakkar salim, kholidina, orang-orang yang kekal. Fiha, fi-nya huruf jar, haknya kembali kepada nari jahannam. Karena nar itu muannas. Api itu muannas, neraka itu muannas. Makanya pakai fiha, maksudnya fi nari jahannam. Di dalam neraka jahanam. Ulaika itu mereka itu semua, yaitu ahlul kitab wal musyrikina, hum, jadi ulaika itu isim isyarah untuk menunjukkan banyak, hum isim domir dari ahlul kitab wal musyrikina, mereka itu syarrul bariyah. Syarru itu seburuk-buruknya, atau syar itu buruk ya. Bariyah makhluk, ya. Bariyah makhluk. Bariyati jadi mudhof ilaih, makanya pakai kasroh. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu berada di neraka jahanam. Mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam. Mereka itu semuanya adalah seburuk-buruknya makhluk. Inna, nah kemudian ayat berikutnya kebalikannya dengan menggunakan inna juga. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, jadi fiilnya fiil madhi juga, mereka telah beriman, tapi tidak beriman tok gitu. Jadi mesti kalau iman itu harus dipadukan dengan wa amilu dan beramal, mereka beraktivitas, bekerja. Jadi iman itu tidak bisa menjadi identitas, menjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat ini, kalau tanpa amilu. Maka ini satu kesatuan, satu paket. Wa amilu solihati. Dan beramal apa mereka beramal? Ya solihati. Solihat itu jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Dia posisinya sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi kalau jamak mu'annas salim, maka mansubnya, nasabnya dengan kasroh. As-solihati. Jadi amal solehnya banyak. Jadi tidak cukup orang beriman tanpa amal, tanpa kerja.
tanpa beraktivitas. Jadi orang yang akan sukses itu tidak hanya pengakuan dia beriman, tapi harus diwujudkan dalam keseharian dia beramal soleh. Amal soleh itu apa? Adalah amal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan diniatkan karena Allah. Jadi ikhlas dan benar. Itu baru amal soleh. Nah, mereka itu orang yang telah beriman dan telah beramal soleh yang banyak. Ulaika mereka itu mereka khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jadi kebalikannya dari yang awal. Jazaun, kemudian untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jazauhum, jaza itu masdar, balasan mereka. Semua itu inda rabbihim, atau jaza itu ada juga dalam fiil ya, jazakumullah gitu. Tapi ini jazau, jazaun, jadi isim masdar. Balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Rabbi itu mudhof ilaih dari inda. Himnya mudhof ilaih dari Rabbi. Tapi mabni. Jannatu adnin. Jannatu itu jamak muannas salim, jamak. Jadi jannah itu banyak. Surga itu banyak. Karena kalau cuma satu itu pakai tak marbutoh, jannatun. Jannatun, jadi dipendekkan. Makanya qiraah juga harus benar. Kalau dibacanya jannatu adnin misalnya, itu berarti satu surganya. Satu tingkat saja. Tapi ini ternyata jannatu adnin. Jadi surga Aden. Jadi surga Aden itu juga banyak ya tingkatan-tingkatannya. Surga Aden. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah haknya kepada jannah. Surga-surga, di bawah surga-surga al-anharu. Al-anharu itu fa'il dari tajri. Tajri itu al-anharu. Anharu itu jamak dari nahrun. Nahrun tadi sungai. Al-anhar berarti sungai-sungai. Sungainya banyak, tapi sungainya jangan dibayangkan sungai di Bogor. Karena sungai di sini sungai di surga. Jadi makanya nggak usah dibayangkan sungai di surga itu ada sungai arak, sungai susu, nggak usah dibayangkan seperti yang di dunia, karena ini semuanya gaib. Tapi disebutnya sungai al-anhar, jamak dari nahrun. Khalidina, mereka orang-orang kekal sama dengan yang di atas, tapi ini khalidina fihanya haknya kepada jannatu adn. Orang-orang yang kekal di dalam surga Aden abadan, ditambahin. Kalau orang kafir itu tidak pakai abadan, tapi disebut khalidina fiha. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam surga Aden itu ada khalidina fiha abada, ada penekanan, ada taukid selama-lamanya. Jadi khalidina ada selama-lamanya, kekal, ditambah abadan. Ini artinya taukid. Karena makna khalidin dengan abada ya maknanya itu juga selama-lamanya dengan kekal. Radhiyallahu, Allah ridho, Allah sebagai fa'ilnya, sebagai subjek. Allah ridho anhum, kepada mereka. Mereka siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kepada ulaika, ya Allah ridho kepada mereka semua. Waradu anhu, dan mereka pun orang-orang beriman dan beramal soleh juga ridho. Anhu, hunya kepada Allah, Mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah ridho kepada mereka pun ridho kepada Allah. Kalau ridho sebenarnya nggak perlu ditafsirkan karena sudah bagi bahasa Indonesia ya. Kalau artinya Allah senang kepada mereka pun senang sama Allah gitu. Kalau terjemahan bebasnya. Dalika, yang demikian itu liman, untuk orang, untuk siapa saja. Maksudnya pahala yang surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai kekal selama-lamanya itu untuk siapa saja khosyia, yang takut, fi'il madi ini, robbahu, kepada Tuhannya. Jadi akan mendapatkan pahala ya yang berupa surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai mereka kekal selama-lamanya bagi orang yang takut kepada Allah. Dan bentuk takut kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga Allah ridho. Nah, saya ingin menekankan di sini ada contoh tafsir kata ahlul kitab. Jadi di sana ada ayat yang pertama sama ayat ke-7 tadi ya.
atau ke-6 itu menjelaskan tentang ada ahlul kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina. Itu ayat pertama ya. Kemudian ayat ke-6 tadi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, kata ahlul kitab itu menurut para mufassir yang tentunya sudah kriteria 15 ilmu itu pasti dikuasai. Misalnya menafsirkan ahlul kitab di dalam surat Al-Bayyinah itu Imam Ibnu Katsir disebut tafsirnya tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa adapun ahlul kitab mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan musyrikuna ya musyrikina ya yaitu mereka yang menyembah berhala dari kalangan Arab dan juga Azam. Azam itu selain Arab. Yang menyembah berhala itu agamanya apa? Macam-macam. Macam-macam, tapi bentuk berhala. Ada yang matahari, ada yang patung, ada yang dewa, ada yang binatang, ada yang macam-macam. Itu semuanya musyrik. Ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ahlul kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan beliau menyebutkan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan kata musyrikin itu menjadi dibaca jar atop kepada ahlul kitab. Jadi musyrikin itu makanya ini karena atop berarti sama. Jadi sama-sama kafir gitu ya. Nah dari sini tersirat bahwa ini menurut Imam Qurtubi bahwa ahli kitab yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Karena disebutkan innalladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru gitu. Berarti ini kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik. Ya. Jadi kenapa disebutkan seperti itu? Karena Yahudi dan Nasrani itu di ahlul kitab dan kemudian dikategorikan orang kafir. Karena dalam ayat yang lain, nah ini tafsir maksud. Jadi dengan ayat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan ya firman Allah orang-orang Yahudi berkata Uzair ibnu Allah. Jadi yang Tuhannya dia meyakini Tuhan menganggap punya anak gitu. Itu orang kafir. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Cuma surat Taubah yang 30 ya. Itu menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ya kafir. Disebutkan ya. Oleh Yahudu Uzair ibnullah, oleh Nasara Isa Al-Masih ibnullah. Jadi mereka sudah menyatakan itu dan itu dikategorikan kafir. Nah, menurut Imam Al-Ghazali orang kufur juga berarti karena dia mendustakan Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Jadi orang-orang yang dulunya diberi Taurat, kitab Taurat dan Injil, kemudian ketika turun Rasulullah membawa Al-Quran, itu mestinya mereka beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Jadi mereka masuk Islam. Gitu. Ketika mereka tetap beragama Yahudi dan Nasrani dan mempertahankan keyakinannya bahwa Tuhan, bahwa Allah punya anak, bahwa kemudian Uzair putra Allah, dan lebih lagi Nasrani mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan atau Tuhan anak dan seterusnya, itu sudah menunjukkan bahwa mereka Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir. Dan yang dimaksud ayat min ahlul kitab wal musyrikin berarti ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani yang tetap mempertahankan agamanya, tidak mau masuk Islam sampai turunnya Al-Quran, sampai diutusnya Rasulullah SAW. Disebutkan ahlul kitab. Jadi kalau ada yang nanya, apakah sekarang ahlul kitab? Ya justru orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu ahlul kitab. Dan itu orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu contoh tafsir ya. Nah sementara ada pendapat orang liberal atau yang pluralisme macam kemudian dia menyitir Al-Quran tapi dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi orang liberal mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa mereka itu kafir, Yahudi dan Nasrani itu kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah, ya contohnya dalam surat Al-Maidah 69. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Sabi'in, orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah hari akhir dan berbuat kebajikan,
maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 62 juga dengan redaksi yang hampir mirip, Allah bilang sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, mereka kemudian orang-orang liberal mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ketika mereka berbuat baik juga akan mendapat pahala dari sisi Allah Ta'ala dan mereka tidak bersedih hati. Padahal menurut para mufassir yang paham ilmunya menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka di mana pada situ mereka mengamalkan kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil sebelum mereka rubah-rubah. Jadi karena ada konsekuensi tadi mereka beriman dan benar-benar berbuat baik, beramal soleh. Jadi bukan yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani sekarang, atau disebut ahlul kitab, ya ahlul kitab. Yang di dalam ayat ini, ya ayat ini bukanlah dimaksud ahlul kitab. Karena disebutkan di situ orang-orang Yahudi pada masa ketika mereka hidup ya mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti Taurat gitu. Maka mereka sama dengan orang mukmin, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dan mengamalkan Al-Qur'an. Itu posisi yang sama. Demikian orang Nasrani ketika mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, mengimani Allah, betul-betul iman kepada Allah, mengikuti ajaran di Injil yang masih asli, belum dirubah-rubah oleh mereka. Kemudian mereka betul-betul melaksanakan itu, maka akan dapat pahala dan tidak akan bersedih hati. Jadi ayat ini oleh para mufasir dijelaskan, ini ayat ini menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani ketika ada masanya sebelum turun Nabi Muhammad disuruh membawa risalah Islam. Itu satu contoh bagaimana pentingnya ketika tadi ada kita bisa memahami tafsir, sehingga memahami ahlul kitab di sini bisa. Nah, berikutnya nanti ada konsekuensi hukum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sembelihan orang ahlul kitab itu halal. Tentunya binatang yang halal ya, dimakan seperti domba, kambing, misalnya sapi atau unta misalnya, disembelih oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Dia padahal kafir, tapi sembelihannya halal. Atau wanitanya itu boleh dinikahi, wanita Yahudi atau Nasrani. Sementara orang musyrik yang menyembah berhala apapun bentuknya itu tidak boleh, sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Walaupun itu binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam, tapi kalau sembelihan mereka itu nggak bisa. Itu beda. Kemudian wanitanya juga haram dinikahi. Sementara kalau yang laki-laki baik ahlul kitab ataupun orang musyrik itu tidak boleh menikahi wanita muslimah. Itu ada di alam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Dan dijelaskan juga di tafsirnya. Dan kemudian ditarik hukum ya, tentang bagaimana tentang menikah dengan yang non muslim atau non muslimah. Jadi nanti ada kaitan dengan istinbat hukum dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di malam ini. Nanti penjelasannya kalau ada diskusi, monggo saya persilahkan. Ya Ustadz, boleh mulai dari yang di ini chat Ustadz, ada ya. Ustadz, Mbak Nur. Boleh ya. Bisa langsung ya biar apa? Boleh. Nggak salah gitu ya. Iya. Yang ditulis Mbak Nur. Jadi dari Mbak Nur ya. Oke, saya share-nya Mbak Nur. Tutup dulu. Ini ada. Apakah ini berarti tafsir Al-Quran bisa berubah seiring perkembangan zaman? Bagaimana hal tersebut? Ya. Jadi tafsir mungkin berubahnya, mungkin. Kalau itu menafsirkan sesuatu fakta yang faktanya itu berdasarkan ilmu, pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Contoh misalnya tentang bumi ya, contoh misalnya dengan bumi. Dulu 14 abad silam pengetahuan tentang bagaimana tata surya, bagaimana bumi, hubungan bumi dengan bulan, bagaimana dengan matahari, dengan planet yang lain, itu ilmunya belum nyampe ke situ.
Sehingga kalau dulu kemudian menafsirkan bahwa bumi itu rata, dihamparkan itu ya flat gitu ya, sangat kita bisa pahami. Termasuk juga misalnya memahami tentang hilal awal akhir Ramadan, awal bulan ya, bahwa dianggap sebagai setiap 12 farsah ada matla, ada tempat terbitnya bulan. Jadi bulan itu seakan-akan bumi ini karena rata, kemudian setiap 12 farsah ya 120 km misalnya di situ ada bulan. Jadi bulannya seperti apa lampu gitu ya di masing-masing itu. Karena dulu ilmu tentang bahwa bumi bulat macam-macam enggak. Nah, kemudian muncul ilmu pengetahuan tentang itu, diketahui dengan melalui satelit, kemudian bagaimana kita bisa keluar angkasa, bisa melihat dari atas bagaimana bentuk sebenarnya bumi, dan kemudian bagaimana peredarannya seterusnya. Maka kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan ternyata diketahui bahwa bumi itu bulat, dan bumi ternyata berputar di porosnya, kemudian bulan berputar di porosnya dan sekaligus juga mengelilingi bumi. Dan kemudian bumi ini bareng-bareng dengan bulan mengelilingi matahari, sehingga terjadilah fenomena seperti gerhana dan seterusnya. Diketahui dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan berkembang ilmu pengetahuan, mana penafsiran bahwa bumi dihamparkan bukan berarti bumi itu flat gitu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka tidak boleh ada orang kemudian menyelisih fakta, mengatakan dulu tafsirnya ini ulama penafsir dulu itu orang pintar-pintar mengatakan bumi ini flat gitu. Padahal perkembangan ilmu tentang itu datang belakangan. Pada masa itu belum ada pengetahuan tentang itu kan. Jadi yang dulu benar pada masa itu, tapi dengan perkembangan sains dan teknologi, jangkauan kehebatan akal manusia bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya, maka tafsirnya bisa berubah. Itu contoh. Jadi sangat mungkin dengan semakin ada kemajuan ini kemudian akan terjadi perubahan. Tetapi perbedaan penafsiran itu tetap landasannya harus tadi yang saya sampaikan, dengan syaratnya dan dengan adabnya, dengan etikanya seorang mufasir. Jadi bukan karena kepentingan hawa nafsunya atau tadi karena arogansinya. Karena sekarang ini ada orang yang dia nyampaikan nyampaikan tafsir atau nyampaikan hukum syara, tapi dengan penuh ketongkakan, kepongahan, dan kemudian mengeliminasi kebenaran yang disampaikan oleh pendahulunya atau bahkan ulama-ulama terdahulu. Padahal ulama terdahulu itu ya benar sesuai dengan kemampuan kapasitas mereka pada zaman mereka. Tidak bisa kemudian kita nilai dianggap sebagai itu lemah atau ini bid'ah dan seterusnya. Karena mereka bisa beristihad dengan kapasitas keilmuannya. Sementara kita berdasarkan kemampuan kita dan pada zaman sekarang dan jangkauannya bisa berbeda. Sehingga apa yang telah dihasilkan oleh ulama terdahulu ya kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kalau ternyata ada yang lebih kuat, kita boleh mengambil pendapat yang lebih kuat. Dan itulah kehidupan dalam Islam seperti itu. Jadi bukan bukan taklid buta, kekeh gitu ya. Kekeh wangkeh pokoknya tidak seperti ini, pokoknya salah gitu. Enggak kayak gitu. Itulah Islam gitu. Makanya Islam itu bisa sesuai dengan setiap zaman, tapi bukan berarti disesuaikan. Islam disesuaikan dengan zaman, bukan. Tapi Islam akan sesuai dengan setiap zaman, tapi bukan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Beda. Kalau disesuaikan dengan tuntutan zaman, berarti dipaksa Islam itu harus mengikuti tuntutan zamannya. Padahal harusnya Islam itu bisa menjawab ya setiap permasalahan di setiap zaman, setiap masa, dan setiap bangsa. Karena memang Islam diturunkan untuk itu. Gitu. Nah, tapi bagaimana kemampuan manusia yang bersangkutan untuk bisa menggali dari Al-Quran itu, dari hadis Rasul itu, untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi pada masa itu. Walau alam. Mau silakan tadi Mbak Nur ya. Iya, Mbak Nur. Apakah itu yang dimaksud ya? Mbak Nur mungkin sudah cukup. Ya Ustadz, terima kasih. Mungkin lebih banyak ke yang tafsir tematik ya kalau yang perkembangan ini ya. Iya, boleh juga. Makanya tafsir itu nanti berkembang. Kalau dulu tadi misalnya awal-awal nih pada masa Rasulullah kan langsung begitu sahabat membaca ayat yang mereka tidak paham langsung nanya ke Rasul. Jadi tafsirnya langsung dari Rasul kan gitu ya. Rasul menjelaskan.
Kemudian di antara para sahabat juga sering gitu. Jadi tafsirnya dari sahabat kemudian merefer ke Rasulullah, atau tadi mereka kemudian memahami ayat yang lain. Karena dulu sahabat kan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang sudah hafal semuanya, ada yang separuh dan seterusnya. Sama dengan kita lah, hanya kemampuannya berbeda-beda gitu ya. Mereka saling kemudian bertanya, maka kemudian mereka merefer kepada firman Allah yang lain atau kepada hadis Rasulullah yang lain, atau dengan tadi pengetahuan mereka. Jadi mereka itu. Nah, kemudian setelah para tabi'in itu kemudian muncul para mufassir dan dibukukan gitu. Nah, itu ada yang berdasarkan tadi dengan dilengkapi dengan ijtihadnya atau dengan kemampuan bahasanya, dijelaskan juga bahasanya dan seterusnya. Asbabun nuzulnya, dasar mansur dan seterusnya. Jadi semakin kompleks. Nah, kemudian di masa sekarang muncul juga nanti tafsir yang tematik. Jadi tema apa, kemudian digali hukumnya. Jadi sebenarnya ini lebih cenderung sebenarnya bukan tafsir, tapi lebih cenderung sebenarnya kayak fatwa. Jadi membahas satu ini kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat para ulama, kemudian dikasih kesimpulan yang paling kuat seperti apa. Itu kadang-kadang disebutnya juga tafsir tematik, tapi sebenarnya isinya adalah seperti kesimpulan hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat berdasarkan topik tertentu. Dan itu sah-sah saja. Asal tadi memang dia rujukannya juga benar. Jadi bukan asal comot sana comot sini untuk membenarkan apa yang dia inginkan gitu kan. Itu yang nggak diperbolehkan. Atau mentakwilkan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Ustadz mau tanya. Silakan Mas. Ya, balik lagi mau penjelasan kembali tentang yang di surat Al-Bayyinah itu kan yang tadi ahli kitab itu Ustadz. Ya. Kafir ingkar yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gitu ya. Ya. Ahli kitab ini disebut juga sebagai orang yang kafir, artinya bukan ahli kitab di sini bukan yang mengikuti Injil yang saat itu diturunkan ke Nabi Isa gitu maksudnya Ustaz ya. Betul, iya betul. Nah, jadi kalau umatnya Nabi Musa disebutkan orang-orang beriman beserta Musa. Yang beriman beserta Nabi Isa tidak disebutkan orang ahlul kitab. Jadi sebutannya. Ya. Dan tadi Yahudi dan Nasrani ini tafsir yang dikaitkan dengan orang yang mengaku sebagai Yahudi atau Nasrani. Ini para ulama mufassir bahwa di sana ahlul kitab itu sama dengan Yahudi dan Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani itu kafir. Kenapa kafirnya? Karena disebutkan dalam Al-Quran karena ada Tuhan selain Allah dan mengatakan Allah itu punya anak kan gitu ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa kan gitu. Allah berfirman, sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Gitu. Jadi dengan ayat Al-Quran berulang-ulang menjelaskan tentang kafirnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah kemudian turun ayat Al-Quran innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi yang ahlul kitab itu siapa? Berarti karena termasuk kafir disebutkan innalladzina kafaru, berarti yang dimaksud ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau menjalankan Al-Quran setelah turunnya Nabi Muhammad. Tetap mereka bersikukuh memegang kitab mereka. Dan mereka menasnamakan orang Yahudi dan menasnamakan orang Nasrani, ya, dengan meyakini bahwa Tuhannya ada 3, gitu ya. Dan Tuhan punya anak. Maka ahlul kitab itu ya ada sekarang, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad pada masa Rasulullah SAW di situ, dan kemudian di situ ada orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga penjelasan bahwa Yahudi dan Nasrani itu orang kafir. Kemudian ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, itu clear karena ayat ini turun kepada Rasulullah. Ya. Dan disampaikan oleh Rasulullah kan itu. Dan hukum kaitannya dengan ayat yang lain, yang boleh dinikahi wanitanya yang ahlul kitab, kemudian sembelihannya boleh, itu menjelaskan tentang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang pada saat hidup Rasul ada komunitas Yahudi, ketika di Madinah itu ada Bani Nadir, ada Bani Koinuko, ada Bani Quraidah, kemudian ada orang Khaybar, Yahudi Khaybar, yang itu diperangi oleh Rasulullah. Nah, sementara orang musyrik sudah jelas, musyrik itu ya tadi selain ahlul kitab, yaitu musyrik itu penyembah berhala, apapun jenisnya. Sehingga penjelasan mufassir itu sangat clear.
karena mereka menjelaskan dengan ayat yang lain. Nah, beda datang Abu Janda ya bikin viral. Nah, gitu kan? Langsung. Ya gitu kan? Jadi katanya enggak disampaikan ayat tadi yang di ini, ternyata ada penjelasan, sebenarnya orang udah menjelaskan tentang itu. Jadi yang bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan diterima oleh Allah, akan dapat ampunan macam itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, orang Yahudi mengamalkan ajaran Zabur, Taurat. Kemudian Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai Rasul, kemudian mengamalkan Injil gitu. Itu semua sama kedudukannya dengan orang beriman, yaitu beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengamalkan Al-Quran gitu. Posisinya ayat itu kalau penjelasan mufasir, tapi penjelasan Abu Janda beda lagi karena dia punya kepentingan. Dan itu disebarkan viral gitu kan. Ya, merasa dirinya hebat, padahal nggak ngerti. Begitu dicek, ternyata nggak bisa bahasa Arab. Termasuk Menteri Agamanya, begitu cek bahasa Arab nggak bisa. Ya, kemudian dia mengilustrasikan, misalkan ya gonggongan azan panggilan sholat itu dengan gonggongan anjing, kan itu terlaluan. Jadi itu makanya ya mudah-mudahan kita tidak terprovokasi. Jadi oleh orang-orang yang tadi mengikuti hawa nafsunya lah gitu. Dan kita betul-betul tadi salut kepada para mufasir terdahulu. Mereka mengabdikan hidupnya untuk ilmu ya. Tafsir itu luar biasa. Kalau pendapat para mujtahid gitu ya, ulama-ulama yang terdahulu luar biasa. Mereka penghargaan terhadap ilmunya dan konsistensinya memperjuangkan kebenaran itu luar biasa. Mereka tempuh gitu. Nah, tidak seperti kita kan. Kita itu ilmu kalau mut-mutan gitu ilmunya kan. Ada semangat, ada lemes gitu ya. Jadi kayaknya berat banget. Walau alam lah. Tapi mudah-mudahan kita dibarengkan oleh Allah ya, karena kita mencintai ulama, dibarengkan dengan ulama lah. Sebagaimana sabda Rasul kan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan beserta orang yang kau cintai. Karena kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mencintai para ulama ya, mudah-mudahan kita digolongkan walaupun amalan kita jauh lah dari amalan mereka kan itu ya. Jadi Ustadz, istilah Nasrani itu pada saat Injil yang dulu dibawa Nabi Isa, mereka penganutnya disebut Nasrani juga Ustadz ya. Terus yang ya sebenarnya sih nggak disebut itu. Mereka sendiri yang menyatakan. Mereka sendiri menyatakan itu Nasoro gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di replika Al-Quran kan mereka itu orang Hanifah, Musliman gitu. Hanifan Musliman dari sejak Nabi Adam itu Hanifan Musliman yang lurus, yang Muslim pasrah menyerahkan diri. Dan agamanya agama tauhid. Sebenarnya kan misi dari para nabi rasul kan sama. Agama tauhid. Dan agama yang tunduk patuh. Tunduk patuh itu bahasa Arabnya Islam. Gitu. Orangnya sebut muslim, itu orang yang tunduk patuh. Makanya kalau ada Islam liberal itu aneh itu. Dua kata yang bertentangan. Islam artinya tunduk, liberal artinya bebas. Kan nggak bisa. Tapi dipaksakan kan itu. Ada jaringan Islam liberal, kan aneh. Islam itu tunduk, liberal itu bebas. Tunduk dan bebas itu beda. Kalau seorang muslim itu terikat dengan syariat, kan gitu ya, patuh taat kepada syariat. Tapi kalau orang liberal ya bebas, dia mau lepas dari syariat, kan gitu. Tapi ya sekarang ini kan istilahnya macam-macam. Bahkan orang yang tunduk patuh disebut radikal, disebut fundamentalis, disebut ekstremis, kan susah. Jadi kayak saya itu menyampaikan Al-Quran jadi ya gimana? Itu masa disebut menyampaikan Al-Quran jadi radikal kan sudah susah. Oke, udah Daniel ya. Ada yang resen tuh. Udah Daniel, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saking takjub saya apa namanya tadi yang tadi yang melakukan tafsir namanya Mufasir 15 kondisinya kan ya untuk dikatakan musafir yang Mufasir yang OKOC gitu ya. Terus saya share itu tadi ke grup kita bahasa Arab sama grup pengajian. Nah, dari situ satu sisi saya melihat luar biasa nih kalau orang tadi menguasai 15 berarti penafsirannya itu
benar-benar maksimal gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kalau cuma satu aja yang dia kuasai, hanya bahasa Arab ya, atau hanya yang nomor 4, nomor 6 ya. Kita kan secara polos, itu ada nggak di Al-Quran? Ada Al-Quran surat 5 ayat 35 umpamanya gitu kan. Gitu. Nah, dari sisi itu kita yakin, oke, ini dari Al-Quran dikutipnya ya, kita melaksanakan. Nah, begitu penafsiran, nah itu yang kadang-kadang repot juga ya, repot juga itu. Nah, saya nggak akan membahas itu. Kita kan polos-polos aja nih Ustadz ya. Ini kalau kita mau cari referensi yang seperti apa nih mufasirnya nih. Contohnya mufasir ini Arya menguasai 14 dari 15 gitu kan. Ada referensinya lah gitu ya. Mufasirnya cucu ya, lumayan 9 dari 15 gitu ya. Ya, umpama gitu ya. Kan ada kita cari itu kan ya. Oke. Kayak cetak Al-Quran pun ada ya, yang buatan Semarang itu ya kalau nggak salah ya, yang lebih kita lakukan. Kalau mau apa namanya, mau karoseri katakanlah Laksana Malang gitu kan, ya atau apa. Nah ini kira-kira gimana nih? Saya senangnya begini nih Ustaz kalau diskusi ya, mana yang mau kita pakai ya, karena banyak, jangankan di negeri saja, negeri Minang aja pemahamannya kadang-kadang macam-macam, sampai akhirnya puasa lebih dulu ya kan, 4 hari 5 hari itu kan kurang-kurang apa orang Minang itu berdiskusi, bermusyawarah gitu kan. Tapi tetap aja ada yang seperti itu. Ini hanya sebagai contoh ya. Kira seperti itu. Silakan Ustadz baik. Jadi saya biasanya kemana-mana bawa ini ya. Ada referensi. Saya di HP saya itu ada tafsir Ibnu Katsir misalnya, ada tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau dulu kan saya kadang-kadang harus bawa kitab macam-macam gitu ya. Maksud saya, supaya ketika saya menjelaskan ayat ini, saya tidak ngawur. Minimal saya ada referensi gitu ya. Tidak mesti harus banyak, tapi yang kita kira-kira ini lebih komprehensif gitu, pembahasannya macam-macam, itu biasanya bacaan saya. Yang minimal saya misalnya di ini, ketika saya misalnya saya ngisi tafsir ya, atau misalnya saya kadang-kadang baca tafsir Jalalain dulu. Jalalain itu sederhana, ya sederhana gitu ya, sederhana dari bahasa, dari ilmu nahwunya, dijelaskan asal katanya dari mana gitu ya. Kemudian saya baca untuk ada penjelasan lebih jauhnya bisa dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kan banyak terjemahannya juga. Nah, jadi maksud saya gini, kalau kita belum memang belum menguasai lah, jangan sekali kita tanpa referensi kemudian kita mengatakan menurut saya ayat ini maknanya gini. Padahal saya itu belum menguasai bahasa Arab, belum menguasai ilmu nahwu sorof, macam-macam. Kok disebut menurut saya itu gimana? Kan gitu ya. Karena sekarang orang yang karakter seperti itu banyak. Banyak. Jadi orang berkata di luar kapasitasnya, di luar kompetensinya gitu loh. Nah, kalau saya misalnya peneliti kan ada uji kompetensi sebagai peneliti. Saya bisa naik, bisa jadi peneliti media, ada uji kompetensinya. Nanti saya kalau naik jadi ahli peneliti utama, ada uji kompetensinya, layak atau tidak gitu kan. Nah, masa sekali bermufasir atau tadi apalagi mujtahid gitu, tanpa kompetensi. Setiap orang boleh kemudian menafsirkan, boleh, ya kan kacau balau dong. Gitu ya. Jadi makanya itu pentingnya kenapa saya menyampaikan tentang ilmu tafsir ini ya. Jadi supaya kita tahu diri, bahwa kita menyampaikan tafsir, kita punya rujukan. Kenapa? Rujukan siapa? Mufasir. Mufasir siapa? Ya terserah kita mufasirnya lebih enak menggunakan tafsir apa. Gitu. Boleh lebih dari satu boleh. Bisa menurut tafsir Ibnu Katsir demikian, menurut tafsir Al-Qurtubi demikian, menurut Sofatut Tafasir seperti ini, menurut As-Soburi seperti ini, hukum syara'nya menurut Imam Syafi'i seperti ini dan seterusnya. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita merujuk satu saja juga boleh. Yang nggak boleh itu tidak punya kapasitas seperti itu, kita nafsirkan sendiri. Yang bisa kacau balau tuh, karena maksud ayat itu A, ternyata dia tafsirkan B. Karena tidak punya ilmu, kan repot nanti. Tapi kalau mutasyabihat kemudian ditafsirkan oleh orang yang punya kapabilitas sebagai mufasir, ilmunya sudah mumpuni, ya salah pun bisa melenceng dari yang dimaksud sebenarnya oleh Allah, dia tetap dapat nilai.
Jadi ijtihadnya orang berilmu, salah dapat nilai 1, benar dapat nilai 2, kan gitu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, mau benar mau salah, tetap nggak boleh, nggak punya ilmunya. Karena kalau benar kebetulan, gitu. Kebetulan saja. Jadi gambling gitu kan, nah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi maksud saya, membiasakan kita untuk kemudian merefer. Ya, dan tadi, memposisikan ulama itu sebagaimana posisi seharusnya. Jangan pernah ada statement dari kita misalnya meremehkan ulama, menistakan sebenarnya, padahal kita bukan siapa-siapa, kan gitu ya. Karena ada kecenderungan juga gitu, ada kecenderungan, ada yang meremehkan Imam Syafi'i misalnya. Jadi ada yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu hadis-hadisnya lemah dan seterusnya, atau misalnya Imam Ghazali meremehkan Imam Ghazali misalnya, dan lain sebagainya. Ini kan sangat tidak beretika, sangat tidak berakhlak gitu. Ya harusnya orang-orang ini orang-orang luar biasa. Tentunya kalaupun ada kesalahan, ya kesalahan karena pada zamannya itu ya tidak salah. Tapi begitu berkembangan zaman, bisa jadi pendiri kita belakangan mengatakan salah dari segi memahami faktanya. Karena perkembangan sains dan teknologi kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian menyepelekan mereka. Itu dah. Jadi silakan aja udah bisa yang ininya apa gitu, yang punya gitu. Nah, kita baca, oh ayat ini, kita bingung nih kan, ini maksudnya apa? Nah sebenarnya kalau udah baca terjemahan sebenarnya udah tafsir, Ya, kita udah bukan kita menafsirkan, tapi menurut artinya yang saya baca demikian, gitu loh. Yes. Nah, Tidak ada masalah. Menurut siapa itu yang sekarang saya tanyakan? Kira-kira referensi siapa gerangannya yang kayaknya lebih oke gitu. Apa kita setiap memberitahu tafsir itu kita harus beritahu siapa? Nggak usah. Gini, bagi kita yang muqallid itu sebenarnya kita ini sebenarnya sudah merujuk. Cuman kadang-kadang guru kita tidak menjelaskan ini pendapat siapa, ini tafsir menurut siapa, gitu. Cuman kecenderungan sekarang kan referensinya sudah disebutkan, gitu kan? Menurut ini halaman sekian, buku jilid sekian, halaman sekian, boleh jaga, bagus lah. Tapi kalau dalam tidak sedang kajian ilmiah, menurut saya nggak perlu lah. Tapi yang kita sampaikan ada rujukannya sebenarnya, ada referensinya. Atau kita sebenarnya referensi kita ke guru kita, dan guru kita juga dari gurunya. Dan itu referensi juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Apalagi kalau masalah fikih ya, tidak ada yang salah. Menurut saya sih kalau kita ngikutin guru, kebiasaan misalnya udah waktu kecil di Minang misalnya ngikuti buyanya gitu ya, oke, nggak ada salah, ada yang salah, amalkan saja. Karena kita yakin bahwa guru kita itu orang jujur, orang benar, orang memberikan arahan yang benar ilmunya tanpa kepentingan dunia atau materi dan sebagainya, kan gitu ya. Baik. Dengan kita sikoh kepada guru kita sudah selesai sebenarnya. Kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah karena kita mengikuti kebenaran yang pada saat itu bisa jadi menurut pendapat yang lain lemah, bisa jadi, tapi itu kan menurut pendapat orang lain. Baik. Bukan menurut pendapat kita gitu. Jadi ada golongan yang kita sebut aja depannya W ya, golongan W gitu ya. Itu terjadi akibat pemahaman penafsiran Al-Quran yang kurang tepat atau apa tuh Ustaz? Nah ini saya juga nggak bisa menghukumi ya, karena tapi Ustaz tahu ya kemana saya bertanya ya. Karena gini, Saudi, gitu ada orang yang memang saya lihat memang tadi adab ya, etika atau akhlak ya, yang merasa benar, merasa paling benar, bahkan kemudian mengeliminasi orang-orang soleh, orang-orang berilmu dan seterusnya gitu. Kalau berbeda pendapat dengan dirinya, ini kan berat. Jadi menurut saya itu masalahnya, ini masalah di adab. Jadi seorang yang berilmu itu salah satu adabnya, salah satu akhlaknya adalah tawadhu. Ya, dan juga kemudian menghilangkan sifat takabur. Sombong. Sombong itu apa sih? Batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong itu atau al-kibru itu adalah kata Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dari pihak lain dan meremehkan orangnya. Dan itu karakter iblis. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Kemudian dia aba wastakbaro, dia nolak dia. Padahal yang merintahkan Allah kan, suruh sujud kepada Adam. Dan ketika bukan hanya nolak, dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sementara
Engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi meremehkan Adam gitu. Itu al-kibru, sombong. Dan saya melihat yang sering diviral-viral itu al-kibrunya itu. Dan memang berat kalau orang merasa berilmu dan kemudian muncul dalam hatinya kibru, sombong, berat ini. Berat banget. Gitu. Baik. Ya paling makanya saya berusaha gitu ya, bisa coba teman-teman kalau sudah pinter ya harus inilah tawadhu gitu. Dan saya juga suka saling mengingatkan dengan teman-teman gitu, jangan sampai saya juga nanti kebalikan gitu. Jadi al-kibru juga, naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Iya, membicarakan tadi yang saya tanya itu, saya selalu berprinsip juga selalu diingatkan oleh istri saya, kalau kita tidak setuju dengan sikap orang seperti itu, kita jangan seperti itu gitu loh. Betul. Ya, karena ini hal-hal yang membuat begitu itu kalau terjadi pun di kita, ini sudah dibidik nih sama pihak lain nih. Ya kan? Wah, ini kayaknya ada perbedaan nih. Ya kan orang-orang Islam nih kan. Wah, ini enak nih kalau dikerjain ini loh ya. Betul. Itu yang saya paling nggak dari keluarga kecil ya, dari kita punya pertemanan di sini ya. Ayo kita bangkitkan begitu ya. Kebersamaan. Kalau kita tidak suka seperti itu ya kita jangan juga berlaku seperti itu gitu ya. Salah-salahkan orang, membidah-bidahkan orang gitu ya. Kita kompak lah. Kita kompak. Jadi saya selalu bukan saya itu fanatik dengan UAS ya. Dengan Adi Hidayat apalagi UAS ya. Ya sudahlah, kita sama-sama, yang penting akidah kita sama gitu ya. Kalau mazhab kita berbeda ya ayolah ya kita coba ini. Kita ribut-ribut mengenai apa, malah kita nggak jalan fikih kita kan ya gitu, hanya ngeributin mazhab, ngeributin kunut, malah kita nggak sholat subuh lagi ya. Nah itu yang mudah-mudahan dengan kita punya majelis kecil ini ya, semuanya paling nggak lah di sini kan kita juga nggak tahu nih ya teman-teman ya seperti apa ya backgroundnya, oleh kita bersatu lah ya, itu yang kita ini. Saya kira intinya gini udah, jadi manusia berbeda itu pasti sunatullah. Dan manusia itu tuh pintar itu butuh proses, Jadi nggak ada ujung-ujung orang jadi pintar, nggak ada. Dulu sahabat juga sama, para ulama sama, proses semuanya manusia kan sama. Jadi oleh karena itu kalau kita anti perbedaan itu malah aneh. Masalah hal-hal yang sifatnya fikih ya, masalah furu ya, cabang, ya memang pasti berbeda, nggak mungkin tidak berbeda. Coba aja kalau bisa kita misalnya ke tanah suci ya, lihatlah itu. Berapa perbedaan itu. Kalau kita fokus kepada perbedaan, kitanya sendiri merasa paling pintar padahal kita paling bodoh kan gitu jadinya. Betul. Kan gitu. Jadi udah kita amalkan yang kita yakini. Udah. Allah menilai apa yang kita kerjakan dan apa yang kita niatkan. Sudah. Ya. Ira sudah raise hand, Ira raise hand, silakan. Oh ya. Ya Mbak Ira silakan. Maaf ya Daniel. Izin. Tangannya kuning ya, eye catching ya. Bisa pegang kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, itu tadi dari 15 itu kan ada bayan mani ya. Maksudnya tadi mani ya. Amani sama badi ya. Nah, apakah itu termasuk dalam balago? Kan balago tidak disebutkan. Apakah itu sudah mencakup? Terus kan saya selalu share ya kajian tafsir Quran setiap subuh. Kan saya suka dengar ya kajian subuh itu dia bilang balago, ilmu balago ya kan, kajian tafsir gitu. Itu emang bagus sih, saya senang. Terus itu saya tanya itu yang kedua. Kalau saya Ustadz, emang tidak mungkin manusia itu disatukan dalam pemikiran gitu ya, karena kita ini berbangsa-bangsa, ini kan untuk saling mengenal. Cuma ya yang kita disatukan itu adalah akidah. Nah kalau saya suka ngadem di sini nih, di kajian Ustadz ini saya ngadem. Mungkin kita juga agak berbeda dalam satu dan lain hal, tapi akidah kita insya Allah sama ya, bukan insya Allah, memang pasti sama gitu, Allah dan Rasulnya ya. Jadi saya tuh menerima Salafi, saya menerima NU, tapi yang lurus ya, bukan yang sekarang luar biasa ini ya. NU yang lurus pasti ada ya kan, yang saya tahu tuh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dia lurus itu, cuman ke bawah-bawahnya tuh udah kayak padang bengkok lah istilahnya gitu. Nah, kemudian saya menerima Muhammadiyah segala macam, itu memang ada beberapa satu dan lain halnya memang ada yang berbeda. Tapi yang kita ini kan adalah bagaimana tuh kita bisa bersatu dalam akidah itu, bukan masalah yang furu-furu tadi gitu. Kayak gitu Ustadz. Jadi maksudnya lihatlah kita terpecah belah, lihatlah muslim di dunia ini kan adalah satu gitu sebenarnya. Mereka hancur, mereka ditindas, mereka apa gitu. Jadi saya lebih kepada kepersatuan, bukan kepada furukiyah yang diributkan, mau kunut kayak mau apa kayak, yang penting sholatnya benar, maksudnya takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam gitu. Kalau saya lebih begitu memandangnya. Kalau mohon lebih dijelaskan lagi Ustadz, terima kasih. Baik, jadi sebenarnya gini, metodologi tafsir itu hampir mirip-mirip dengan metodologi ijtihad. Jadi kalau tafsir ini kan ke Al-Quran ya, menafsirkan Al-Quran, mufasir namanya. Kalau mujtahid beristihad, itu mengistinbat hukum, menggali hukum. Dan menggali hukum itu sebenarnya persyaratannya kan ya lebih dalam. Kenapa? Karena kalau mengambil hukum ijtihad itu terkait dengan manat. Manat itu objeknya, objek yang dihukuminya. Dan tidak bisa objek itu digeneralisir. Ini yang sering kali saya sering orang mudah menghukumi sesuatu dengan membuat generalisasi. Contoh saja misalnya, kaidah usul mengatakan al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita cukup menghafal, memahami yang haram. Sisanya kalau nggak ada dalil mengharamkan itu halal. Nah, kemudian tapi ketika membahas yang diharamkan, buat generalisir. Contoh misalnya, binatang dalam hadis misalnya, binatang hidup dua alam, ya hidup dua alam itu haram. Kemudian langsung buat generis seperti katak, maka bilang semua katak itu haram. Atau misalnya kepiting ya, maka kepiting kemudian haram. Padahal kalau kita membahas manatnya, objeknya, yang namanya katak itu macam-macam spesiesnya. Satu genus tapi beda spesies dan beda ekosistemnya, itu hidupnya. Ada yang katak hidupnya hanya di air saja. Begitu kering air, mati dia. Ada katak yang memang ketika cebong itu di air, ketika jadi katak jadi dewasa, dia di darat. Bangkong buduk ya gitu ya. Demikian pula misalnya kepiting. Ada kepiting yang hidupnya memang dua alam. Ada yang kepiting ya di air saja. Ya, seperti yang teman-teman senang gitu ya. Rajungan misalnya. Itu enggak kan bukan di dua alam. Dan seterusnya. Termasuk juga misalnya tentang sapi misalnya. Kaitan misalnya dengan kurban ya. Sapi ketika turun ayat perintah untuk fasholli lirabbika wanhar, kemudian apa itu yang di korban yang samanya bakoroh atau sapi, ya dulu sapinya jenis spesiesnya dia beda karena mungkin di Arab ya tidak ada simental, limosin, sapi Bali macam-macam gitu kan. Tapi ternyata ketika kita mendas, oh ini sama, mau sapi yang dulu zaman hidup Rasul atau sapi yang simental, yang limosin, yang apalagi gitu ya macam-macam, itu jenis-jenis sapi dari genus ya, satu genus itu spesies yang berbeda-beda tapi nggak boleh dan seterusnya. Begitu juga tentang misalnya tentang alkohol, kan main generalisir, semua yang beralkohol itu haram dan karena yang haram itu najis, sehingga masa kemudian minyak wangi pun tidak boleh ada alkohol, padahal dalil yang diharamkannya itu bukan alkohol tetapi khamr. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Setelah dianalisa memang mengandung alkohol. Ilmu itu belakangan. Ketika turun ayat itu tentang bahwa itu khamr yang haram. Dan fakta khamr itu dulu minuman. Yang mereka minum kemudian mabuk. Itu fakta manatnya seperti itu. Jadi tidak ada kemudian digeneralisir semua. Padahal alkohol itu ada yang di minuman, ada yang di pelarut, ada yang disinfektan, ada yang macam-macam.
itu mengandung alkohol karena bus COOH gitu. Nah, pembahasan fakta ini kan kemudian berkembang karena berkembangan sains dan teknologi. Nah, kemudian ada pihak kemudian mengeneralisir, akhirnya hidupnya susah sendiri. Sampai dibahas bahwa disinfektan etanol ya 90% atau 70% boleh nggak dipakai? Ya boleh. Najis nggak? Ya nggak najis. Tapi kan mengandung alkohol, kan disebutnya alkohol. Ya iya kan bukan minuman yang diharamkan itu khamr. Dan seterusnya kan ketika kita istihad itu sangat erat kaitan dengan memahami fakta, memahami objek. Nah itu butuh pengetahuan, ilmu yang mendalam tentang fakta itu. Ya, sehingga kemungkinan berbeda dulu dengan sekarang sangat besar kemungkinan. Bahkan sesuai kemampuan memahami fakta ini kemudian bisa di antara kita sendiri bisa berbeda kan. Contoh-contohnya dan masih banyak sehingga kalau orang yang anti berbeda pendapat malah menurut saya itu aneh, tidak logis gitu. Kok harus pendapatnya kok harus sama? Padahal masalah yang itu sangat mungkin berbeda sesuai dengan kapasitas kemampuan ilmunya atau latar belakangnya. Jadi dan makanya kalau di sini saya bebas ini teman-teman mau makanya tadi kalau diminta misalnya udah Daniel misalnya rujukan siapa? Ya sudah rujukan yang bisa dijangkau aja. Kalau saya bisa tafsir ya saya bawa kemana-mana tafsir Bekasi. Kenapa? Karena saya punya aplikasinya, punya ini kemudian di HP saya sudah. Ketika ngisi pengajian tentang tafsir, saya buka ayat berapa, surat apa ayat berapa, tafsir Ibnu Katsir kayak apa baca dulu, saya jelaskan dari situ kan gitu ya. Itu lebih aman daripada saya berusaha untuk menafsirkan sendiri. Karena kapasitas saya belum mumpuni untuk bisa menafsirkan sendiri, terutama untuk ayat-ayat mutasyabihat. Kecuali kalau ayat-ayat yang muhkamat, ya muhkamatnya gampang. Makanya tidak usah ada orang, misalnya ada seorang mengatakan tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran. Kan kaget banget. Padahal surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu disebutkan inna a'toina kausar fasolli li rabbika wanhar. Fasolli itu perintah sholat. Maka sholatlah engkau. Ini kan perintah sholat. Surat At-Takatsur ya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah engkau dan berkurbanlah engkau. Itu fi'il amr langsung. Fasolli itu fi'il amr, perintah. Kok ada yang mengatakan tidak ada perintah sholat? Dia ngerti nggak Al-Quran kan gitu ya? Susah kalau gitu. Ini temannya orang Minang juga, yang suka kontroversi itu ya. Ya udah Daniel tahu lah. Ada mantap. Bukan oh bukan ya? Nggak dianggap dia. Oh nggak dianggap, bukan diaku sama orang Minang. Orang Minang pada ada marah gitu. Dulu saya yang Ma'arid ya, Ma'arid dulu juga sama. Iya sama gitu. Nah itu yang sudah kontroversi juga gitu kan. Iya. Jadi balaghah itu sendiri bagaimana Ustadz? Dia itu jadi kita di ma'ani seperti tadi itu sebenarnya kalau disebut dari ilmunya itu ilmu balaghah. Jadi memang itu bahasa yang tidak seperti biasanya ya. Artinya bahasa prosa sastra itu memang memang kita nggak nyampe lah. Jadi saya juga belum belajar. Kalau ditanya tentang itu nggak ngerti juga saya. Jadi saya baru belajar nahwu sorof. Om Nandang udah muncul tuh, biasanya mau nanya. Mangga Om Nandang ya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Silakan Om Daniel. Free of charge ini ya. Silakan Om Nandang udah muncul. Wah, luar biasa nih lihat pici putihnya nih ya. Saya sama Om Arya nih. Kalau saya dengan Om Cucu ini nih saya juga hitam ya. Ini golongan putih nih ya. Silakan Om Nandang, kita mau dengar suaranya nih ya. Mazhab yang peci putih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsudin, rekan semua, alhamdulillah sehat semua ya gitu. Alhamdulillah. Dan terima kasih nih. Saya sedih mendengarkan mengenai tafsir ya dan contoh-contoh juga tadi kan. Ya memang kalau sekarang kan memang banyak yang ini ya yang suka menyelewengkan lah arti-arti yang lurus itu ya. Jadi sesuai dengan tafsir mereka sendiri karena memang ada tujuan gitu ya. Iya. Kalau tafsir betulan yang original ya memang tujuannya karena tujuan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau
yang tafsir yang yang istilahnya tadi salah satunya tentang orang liberal gitu ya. Itu memang tujuannya memang untuk menghancurkan Islam gitu. Yang penting sih seperti yang Pak Ustadz bilang gitu, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul ahli tafsir yang memang ada bisa menguasai tadi berapa 15 ilmu ya. Betul. 15 ilmu. Nah itu kalau sekarang kan banyak ahli tafsir karbitan gitu ya. Baru beberapa ilmu saja sudah merasa bisa. Gitu. Iya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Jadi artinya kembali kita agar kita, ya ini contoh malam ini salah satu contoh kita untuk bisa sama-sama menimba ilmu ya gitu, sharing gitu ya. Karena kan kalau kita sendirian belajar dengan guru yang kadang-kadang menentukan gurunya itu tadi ya betul ya gitu ya. Jadi harus beberapa kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan juga sharing-sharing mendengarkan petua-petua dari para guru yang memang benar gitu jalan pikirannya gitu. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Siap Kang. Ada lagi Mas Arya? Kalau tidak ada ini sudah 21.41. 21.41. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi diskusi. Masih tetap saya berubah jadi MBA ya. Iya. Mengkaji bahasa Al-Quran gitu ya. Jadi makanya kita agak lebih luas, bukan hanya bahasa Arab, karena bisa jadi kita juga nyinggung tentang qiraat, tentang misalnya ilmu tajwid, makhraj dan seterusnya untuk memahami. Dan bisa jadi kita juga akan membahas tentang hukum-hukum, tentang fikih. Jadi sehingga kita lebih leluasa, tapi dalam konteks kita memahami Al-Quran. Jadi tetap dengan menjaga semangat kita mengkaji Al-Quran ya. Jadi bacaannya juga tuh luar biasa, bacaannya sendiri. Dan kita sebenarnya kalau rajin ibadah, ya sholat ya, pasti kita rajin baca Quran. Karena dalam sholat itu pasti kita membaca Al-Quran gitu ya. Minimal surat Al-Fatihah kan, jadi karena rukun kan. Pasti setelah itu, cuman ya jangan paketnya kul huwa gitu. Jangan. Itu juga. Jadi begitu habis sholat tahajud paketnya setelah waladhdallin kul. Kalau tidak wallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq. Nah, tambahin sekarang. Tambahin. Makanya kita berangkatnya dari kul a'udzu birabbin nas dulu gitu ya. Kita coba dimanai ada pendekatan bahasa Arabnya. Ya, terlepas mungkin teman-teman ada yang nyambung, ada yang belum nyambung, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan. Ini fa'il, ini maf'ul, sehingga maknanya seperti ini. Nah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Ya, mudah-mudahan dengan saya sering ngomong seperti itu, ada gambaran. Ada. Ya, saya senantiasa memberikan semangat seperti itu. Dan minta waktu sedikit, Ustaz. Boleh, mangga. Agak melenceng. Kita ada rencana, mohon maaf ya ini agak melenceng ya, rencana mengikuti arahan dari ketua kita, kemungkinan untuk pengajian kita yang Hijrayu itu mengundang eksternal ya. Eksternal yang mau kita undang tidak jauh-jauh lagi, sesama orang IPB, adik kita Ustadz Felix Siau gitu loh ya. Iya. Menurut yang saya dengar dari Eiffel, mohon maaf ya Teh Eiffel ya, saya ngomong di sini, katanya takut bener tuh si adik kita sama Ustadz Sam katanya ya. Katanya kalau datang nongol itu katanya. Nah tapi saya bukan ini bawa bercanda, tapi memang kalau di sini kan ada area sama dengan Jody bukan Jody, siapa namanya? Mas Igos yang melangani itu untuk mengundang, mungkin kita mencoba dari eksternal dari Ustadz Felix Siau. Nah nanti mungkin setelah ini Ustadz Sam nggak keberatan ya kalau kami mungkin bertanya bagaimana caranya menghubungi yang bersangkutan gitu ya. Soalnya yang saya dengar katanya Ustadz Sam kenal katanya sama Ustadz Felix itu, kenal dekat sekali katanya ya. Muridnya itu. Oh muridnya, yang mana nih? Waduh luar biasa di ya. Kan waktu itu ada ceritanya. Itu muridnya Ustadz Sam, bahasa Arabnya. Muridnya Ustadz Sam. Belajar bahasa Arabnya ke Ustadz Sam. Subhanallah. Dari Ali Bata itu. Luar biasa. Nah kalau gitu, cobalah Arya dengan Om Igos diatur, mungkin bisa minta tolong Ustadz Sam. Nanti coba saya juga kehilangan nomor HP-nya, tapi banyak bisa coba cari. Ya. Kalau kan yang dua mingguan ya.
Iya, yang 2 mingguan. Ya. Yang 2 mingguan. Ya, Ya. saya coba ya, coba nanti Ya, saya coba. sengaja Ustaz Syam, saya angkat. Ya. Ustaz Ya. Syam, saya sempat Ah, nge-save gimana? nomornya waktu itu, ada teman yang share di di majelis pengajian. Hmm. Sepertinya sih masih aktif itu sebagai nomor beliau ya. Ya. Ayo Nanti juga saya ada. coba. Ya. Ya, memang harus Atau diomongkan Ustaz yang Ima mungkin mulai punya itu ya. area penjajagannya ya apa? Kalau saya ada Ustadz Felix, ada Ustadz gurunya Ustadz Felix, Ustadz Fatih Karim, ada. Ya. Orangnya kebetulan sekelas sama nama saya, Ustadz Fatih Karim. Oke. Itu orang IPB juga. Iya. Iya. Gurunya Ustadz Felix Xiao. Gurunya Ustadz Felix Xiao kan ada Ustadz Fatih Karim, ada Ustadz Epi Taufik yang dosen perikanan. Fatih Karim itu cinta Quran ya, Ustazah. Iya. Grup-grup itulah. Anak-anak muda kreatif lah. Iya. Jadi kalau waris ada Ustadz Yahya Abdurrahman itu juga bisa. Angkatan 26 juga. Iya. Banyak yang ini. Ya kebetulan sempat ngaji juga, Ustadz Yahya Abdurrahman juga ngaji dengan saya sekitar 2 tahunan. Terus ya Ustadz Felix khusus bahasa Arab. Dulu berapa yang hampir 2 tahun juga ya. Jadi itu ketika saya masih muda dulu. Ya belakangan Ustadz Felix ini kan saya lihat kan juga agak sedikit tahu mengenai yang dia angkat itu kan mengenai sejarah Islam ya. Kadang-kadang hal-hal yang benar yang suka di hide gitu ya, dia sekarang mulai munculkan. Jadi memang beliau ini kan memang yang kita bidik adalah memotivate kita ya, semangat kita untuk kayak Ustadz Sam ini belajar, tahu lah ya istiqomah. Kalau saya dengan dia juga menjadi guru kita ya untuk istiqomah ya, ya. Insya Allah udah nanti kalau ini bisa Ustadz Hima nanti bisa bantu atau misalnya nanti saya juga organizernya ya, kita percayakan lah ya. Ustadz Arya organizer ya. Kita mah dibantu Ustazah Hima aja lah ya. Bagian ngomporin kita nunggu flyer ya. Awas lu ya. Oke. Iya, dia jangan hanya terbatas angkatan 25 gitu. Karena banyak juga adik atau adik kelas kita atau kakak kelas kita juga banyak hebat-hebat ya. Jadi saya juga sering kali ngikutin teman-teman yang ini. Jadi dulu satu pesantren pun karena masing-masing punya spesialisasi ya, punya keparan tersendiri gitu ya. Jadi saya senang sekali. Intinya sih gini, kita jadikan semua kita mencintai ilmu dari siapa saja gitu ya. Kata sahabat Ali karamallahu wajhah mengatakan ungdur makila wala tangdur man qala. Jadi yang perhatikan kita itu adalah apa yang dikatakan, bukan dari siapa yang mengatakan. Jadi kalau yang dikatakan baik di siapapun kita terima. Kalau dari siapapun, kalau itu benar ya, benaran itu. Kalau misalnya buruk, jelek ya walaupun mungkin itu guru kita atau yang kita. Jadi kalau salah ya nggak boleh kita ikuti. Intinya gitu. Dan itu memang harus bersihkan dulu hati kita. Jadi intinya sih kalau menuntut ilmu itu ya bersihkan dulu jiwa kita supaya ilmu bisa masuk. Bisa ada keberkahan dari ilmu. Tapi kalau kita sudah datang dengan sudah penuh ya, jadi wadah kita sudah penuh dengan ilmu, ya apapun akan keluar lagi. Jadi akan mentah gitu. Jadi kosongkan itu maksudnya tadi berikan ruang, bahkan termasuk dengan yang berbeda ya, berikan ruang di tempat kita berpikir sehingga kita menjadi orang yang bijak. Insya Allah ya itu akan menjadi keberkahan begitu. Karena hidup kita ini sebentar lagi, ya. Udah usia 50 itu, ya ternyata banyak teman-teman kita udah pada lewat gitu ya. Terus apalagi yang mau dicari selain bekal untuk akhirat kita kan? Ya. Kalau sudah materi mas seperti misalnya udah Daniel itu ya lebih dari cukup kan gitu. Ngapain lagi? Ya Allah. Ya kan? Misalnya Kang Nandang juga udah cukup ya. Jadi apa yang belum cukup untuk bekal akhirat yang kholidin fi abad, itu yang jadi masalah. Tanyain sama Kang Cucu gitu kan? Dan makanya jadi yang penting berkah Ustadz, berkah yang penting berkah. Ya. Betul. Ya udah. Insya Allah ya mudah-mudahan. Iya Mbak Ira. Iya betah di kajian Ustadz ini, saya betah banget.
Karena banyak dinasehati, banyak apa ya. Subhanallah deh, terima kasih barakallah. Jadi saya Mudah-mudahan baru tadi ya kan yang meninggal banyak nih ya. Jadi kayak tadi juga saya habis nguburin jenazah, kebetulan tuh dulu pejabat ya. Kemudian sakitnya komanya selama 1 tahun. Dan di akhir-akhir hayatnya setelah pensiun tuh ahli masjid ya. Jadi makanya saya biasanya diminta sama keluarga untuk talqin mayit. Kalau orang udah persepsi negatif dulu talqin mayit gitu kan. Padahal saya menerjemahkan dari yang talqin mayit itu dengan bahasa Indonesia versi saya gitu ya. Jadi saya kayak dialog aja dengan mayit gitu ya. Ya Haji, kami hanya sampai sini mengantarkan nanti Pak Haji akan ketemu dengan dan nakir. Itu yang ini diam semua itu, yang pengantar jenazah itu dan keluarganya nangis semua itu. Saya juga bingung kenapa rupanya karena ngerti. Padahal yang saya terjemahkan itu dari yang buku talqin yang biasa dibaca oleh ustadz-ustadz itu ketika. Tapi pernah kejadian karena sebelumnya itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena dulu ada yang talqin mayit, kemudian saya tanya sama ustadznya, Ustadz itu apa sih yang dibaca? Saya nggak tahu lah, karena ustadz aja nggak tahu, nggak baca, apalagi mayitnya yang sudah meninggal, yang nggak ngerti, yang mengantar jenazah pada nggak ngerti, ya percuma, ganti pakai bahasa Indonesia yang kita ngerti, begitu. Oh gitu ya ustadz. Tapi kan ini harus bahasa Arab, nggak harus bahasa Arab. Ya bahasa itu kalau di Arab, ada orang-orang Arab ngerti bahasa Arab. Kalau kita kan nggak ngerti bahasa Arab, makanya pakai bahasa Indonesia. Jadi contohnya gitu, kita memahami agama itu sebenarnya mudah, asal bersih hati gitu. Yang ribet itu karena tadi, kan ada sifat kesombongan, ada ego dan macam-macam. Itu yang jadi susah. Jadi kita beragama susah. Ingat yang dinilai oleh Allah adalah amalan, bukan ilmu. Ilmu tanpa diamalkan nol. Tapi beramal tanpa ilmu juga akan ngaco, gitu ya. Jadi ilmu kita ilmu terapan. Jadi udah begitu paham kita amal. Nggak usah diperdebatkan. Capek karena tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali nanti muncul sifat sombong kita, muncul arogansi kita karena kita manusia biasa. Begitu kesinggung, merasa dihina, macam-macam muncul lagi sombong. Jadi sombong dengan orang sama-sama sombong ketemu bahaya, celakanya dua-duanya. Karena orang sombong disombongin lagi, tetap itu nggak boleh. Karena kita berarti jadi orang sombong juga kan gitu ya. Jadi caranya tadi diamalkan. Baik, karena sudah mau jam 10, Kang Cucu udah jam berapa itu? Jadi insya Allah nanti ya Ustaz Asep Supriyanto juga ya nanti bisa di ini ya. Ustaz Rahmat Kurnia atau yang lain insya Allah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini mendapatkan berkah dari Allah dan kita dijaga oleh Allah. Ya, akidah kita dijaga, anak cucu kita menjadi orang-orang yang hanifah, orang-orang yang lurus, orang-orang yang musliman, yang tunduk patuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma qasidana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam.